Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membawakan sebuah kasus ya, untuk supaya bisa kita pelajari bersama bagaimana Power Query bisa kita pakai untuk menganalisa sebuah data. Jadi di sini saya pakai kasus untuk menghubungkan antara data pendapatan asli daerah provinsi ya, saya hubungkan dengan produk domestik regional bruto. Lalu saya hubungkan lagi dengan upah minimum regional, ya, upah minimum provinsi maksud saya, lalu ditambah dengan data pelengkap lainnya seperti jumlah penduduk dan luas wilayah provinsi untuk menghasilkan suatu kesimpulan ya. Jadi nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan ya seputar dari hubungan antara data-data yang akan kita analisa ini dan kita bisa ambil kesimpulannya. Sebelum kita masuk ke dalam kasusnya, saya mau jelasin dulu mengenai apa aja yang bisa teman-teman dapatin ya untuk menyelesaikan kasus untuk menghubungkan data-data ini ya teman-teman. Jadi yang pertama teman-teman bisa melakukan pengimportan data ya yang dibutuhkan dari beberapa sumber. Jadi sumber itu nggak hanya harus satu ya teman-teman. Misalkan saya ambil dari website BPS itu untuk mungkin data luas wilayah, nanti saya ambil dari website lain mengenai data UMP ya atau upah minimum provinsi gitu ya. Nanti data-data itu bisa kita gabungkan gitu teman-teman. Oke. Yang berikutnya nanti teman-teman bisa belajar bagaimana membersihkan data ya atau data cleaning. Jadi mungkin dari ini sumber-sumber tersebut datanya masih raw data sifatnya, nanti bisa kita bersihkan ya dengan cara merge cleaning ya atau data cleaning di Power Query. Oke. Lalu yang ketiga adalah kita bisa menggabungkan data ya, merge data ya. Jadi antara data-data tadi kita bisa gabungkan dengan suatu kolom ya yang menjadi kolom acuan yang menjadi indeks gitu teman-teman. Oke. Lalu yang berikutnya teman-teman bisa belajar membuat pivot table. Ini juga sudah dipelajari di video saya sebelumnya mengenai pivot table. Lalu bisa membuat chart dari pivot table tersebut ya, sehingga kita bisa melihat trennya, bisa melihat hubungannya ya. Nanti chart tersebut sangat membantu kita untuk mengambil kesimpulan. Lalu yang terakhir, teman-teman bisa menganalisa data ya dari pivot table dan chart ya. Lalu yang terakhir lagi, setelah kita menganalisa data tersebut semuanya, kita bisa membuat kesimpulan dari hasil analisa. Oh ya teman-teman, mungkin video ini akan terlalu panjang kalau saya satukan ya jadi satu video. Maka saya mungkin akan pecah menjadi dua video supaya tidak terlalu panjang ya teman-teman. Ketika kita menganalisa data, biasanya di akhir analisa data tersebut ada sesi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya berhubungan dengan analisa data tersebut. Jadi pertanyaan itu harus kita susun di awal ya teman-teman. Jadi apa yang mau kita dapatkan dari analisa data kita. Jadi perlu kita rumuskan teman-teman. Untuk kasus ini saya memberikan 7 pertanyaan yang sekiranya bisa menjadi suatu kesimpulan ya. Jawabannya adalah suatu kesimpulan dari hasil analisa data kita. Yang pertama adalah bagaimana korelasi ya tingkat kepadatan penduduk di suatu provinsi itu dengan upah minimum provinsinya ya. Lalu yang kedua, bagaimana korelasi tingkat kepadatan penduduk di provinsi ya di suatu provinsi dengan pendapatan asli daerah tersebut. Oke. Lalu yang ketiga, bagaimana korelasi tingkat kepadatan penduduk dengan produk domestik regional brutonya untuk provinsi tersebut. Oke. Lalu pertanyaan keempat adalah bagaimana korelasi ya pendapatan asli daerah ya dan upah minimum provinsi. Apakah ada hubungannya dan sejauh mana korelasinya? Nanti kita akan lihat. Lalu bagaimana korelasi produk domestik regional bruto dan upah minimum provinsi tersebut ya? Bagaimana? Lalu bagaimana korelasi pendapatan asli daerah dengan produk domestik regional brutonya? Oke, apakah ada hubungan korelasi yang baik di sana ya? Apakah terjadi ketidakharmonisan antara eh, pendapatan asli daerah dan juga produk domestiknya. Oke. Lalu yang terakhir atau pertanyaan ketujuh itu kita bisa mencari provinsi mana saja ya
yang mandiri ya secara fiskal dengan membandingkan produk asli daerah dan juga produk pendapatan asli daerah dan produk domestik regional bruto. Jadi nanti kita lihat dari PAD dan PDRB ini kita bisa mengambil kesimpulan provinsi-provinsi mana saja yang dia itu mandiri secara fiskal. Artinya mandiri secara fiskal artinya provinsi tersebut tidak terlalu tergantung dengan pendanaan dari pemerintah pusat, teman-teman. Yang pertama kita akan ambil ya atau import data untuk jumlah penduduk per provinsi ya teman-teman. Jadi saya akan pakai data dari website BPS untuk mengambil jumlah penduduk menurut provinsi ya teman-teman. Untuk jumlah penduduk Indonesia per provinsi saya ambil dari website Badan Pusat Statistik ya. Jadi kalau saya cari di Google, dapatlah dia di page pertama Badan Pusat Statistik Provinsi ya, Sulawesi Utara. Tapi ini untuk jumlah penduduk menurut provinsi di Indonesia ya. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Ketika saya masuk ke dalam website tersebut, di situ ada data provinsi di Indonesia ya, dan mulai dari Aceh, Sumatera Utara, ya sampai dengan Papua. Dan sebelah kanannya ada data jumlah penduduknya ya untuk tahun 2024 ya. Jadi ini masih tergolong baru, bisa kita pakai ya. Oke teman-teman, di sini sudah ada link untuk mendownload Excel-nya. Jadi kita tidak usah mengambil yang di table ini, kita cukup hanya mengambil data dengan cara mendownload XLS-nya aja. Oke, kita klik ya. Oke, lalu ada di sini, kita buka hasilnya seperti apa. Kita tunggu sebentar. Oke, hasilnya seperti ini. Cukup baik ya. Ada provinsi, ada jumlah penduduknya teman-teman. Oke, lalu kita save as ke folder yang sama ya. Kita save as ya. Sorry. Oh, ini udah di save ya teman-teman ya. Oke. Jadi teman-teman bisa bikin satu file Excel baru, judulnya data analisa. Nanti teman-teman bisa taruh file itu di satu folder aja teman-teman. Lalu data dari hasil importan dari website atau dari sumber mana aja itu disatukan ya, dikumpulkan dalam satu folder. Jadi supaya lebih enak kerjanya teman-teman. Jadi saya udah buka file data analisanya, ya masih kosong seperti ini. Nah sekarang kita akan coba untuk mengimport ya dengan menggunakan Power Query. Jadi teman-teman bisa ke tab data di sini di bagian atas. Lalu teman-teman bisa ke bagian get data. Oke, teman-teman udah pernah saya udah pernah saya share ya tentang bagaimana cara mengimport. Nah, kalau teman-teman sekiranya belum tahu ya cara mengimport, teman-teman bisa tonton video saya yang ini nih ya, supaya teman-teman bisa melakukan import data dengan baik teman-teman. Oke. Oke, kalau udah kita pilih dari file ya. Jadi karena dia file Excel, maka kita dari from file. Oke, kita pilih yang pertama from Excel workbook. Ya. Nah, karena dia sudah ada di satu folder, jadi enak teman-teman, kita tinggal pilih aja, kita tinggal import, nanti Power Query akan mengekstrak data yang ada di file Excel tersebut ke dalam bentuk sheet seperti ini teman-teman. Oke, sheet-nya seperti ini. Oke, di sini apakah bisa kita rename? Oh, nggak bisa ya teman-teman ya. Datanya seperti ini teman-teman. Oke, ada sheet 1 ya. Lalu di sini ada data provinsi ya, lalu di sini ada data jumlah penduduk. Tapi di sini ada beberapa data yang sepertinya perlu kita hilangkan teman-teman ya. Jadi perlu kita filter, oke? Untuk itu kita ke transform data dulu ya teman-teman ya. Oke, dia akan membuka suatu Power Query editor ya. Di sini Power Query di editor. Oke, di sini kita bisa filter teman-teman untuk data-data yang sekiranya kita nggak mau pakai ya. Contohnya yang 0 ya, saya nggak mau pakai yang 0, saya uncheck. Lalu yang Indonesia juga tidak perlu ya, karena Indonesia itu kan negara ya, jadi bukan provinsi. Oke, coba saya okein dulu, lalu saya cek lagi. Aceh, Sumatera Barat, dan sebagainya.
Oke, aman ya, sampai 34. Lalu di bagian kolom ini sudah ada angkanya. Oke, kita mau coba untuk, ubah ini jadi, tipe data yang numerik, ya bisa atau enggak ya. Karena dia jumlah penduduk, maka dia bukan desimal ya, pasti dia ya integer ya. Oke, kita mau coba ubah dia menjadi whole number ya. Whole number itu ya bisa juga dikatakan integer lah ya. Bisa nggak ya? Kalau nggak bisa kita balikin ke sebelumnya. Oke, kalau nggak bisa nanti, teman-teman nggak usah khawatir ya, teman-teman bisa balik lagi ke step sebelumnya. Jadi kayak semacam undo gitu teman-teman. Jadi sini ada applied steps ya di bagian kanan ya, dari, Power Query Editor itu ada applied steps. Nah, setiap kali kita merubah sesuatu, dia akan menambahkan satu step gitu. Nah, kita bisa kembali ke step sebelumnya. Jadi ini fungsinya mirip dengan undo ya, kayak gitu. Oke, saya coba ya, bisa atau enggak kita, ubah, data ini jadi whole number. Oh, bisa ternyata teman-teman ya. Bisa dan di sini namanya masih kolom 2. Kita bisa nggak ya ubah jadi nama lain gitu ya? Oke, kita double klik aja di bagian sini ya. Jadi jumlah penduduk ya, jumlah penduduk. Oke, lalu di sini provinsi di Indonesia kita ubah jadi provinsi aja ya. Bisa ya. Oke, udah. Di sini seat bisa nggak kita rename? Oh, bisa nih sepertinya. Kita, jumlah penduduk ya. Penduduk, sorry salah ketik, jumlah penduduk, eee, per provinsi ya. Kepanjangan nggak tuh ya? Kita coba, oke bisa kayaknya. Lalu kita coba, udah ya, udah rapih. Lalu kita coba close and load ya teman-teman. Kalau udah rapi, udah bagus, udah bisa kita load, kita tinggal close and load aja. Oke, dia langsung masuk teman-teman. Jadi masuk ke sheet baru ya, sheet satunya nggak dipakai, dibikin sheet baru. Namanya sesuai dengan yang tadi kita pakai ya, jumlah penduduk per provinsi. Jadi teman-teman udah bisa dapetin data yang sudah clean ya, sudah bersih. Jadi saya sudah demokan bagaimana cara membersihkan datanya. Oke, yang berikutnya kita akan coba untuk mendownload ya data luas wilayah per provinsi ya. Saya akan ambil datanya dari website bps.go.id ya. Ini ada linknya ya. Lalu nanti kita akan coba import lagi ke Excel sama seperti tadi data jumlah penduduk. Oke teman-teman, yang berikutnya kita mau coba ya untuk mendownload data luas daerah ya atau luas provinsi ya. Oke, saya ambil dari website Badan Pusat Statistik ya. Di sini ada linknya. Nanti saya share linknya di deskripsi. Oke, di sini saya ulas dulu sebentar. Di sini datanya itu 2023, tapi terakhir diperbarui itu 13 Februari 2024 ya. Jadi masih cukup baru, masih cukup relevan ya. Dan juga luas wilayah itu kan juga tidak berubah ya, kecuali ada perubahan provinsinya gitu. Oke, di sini ada kolom provinsi, ada ibu kota wilayah, luas wilayah, persentase terhadap luas wilayah dan jumlah pulau. Oke, tapi nanti yang kita pakai mungkin kolom provinsi dan luas wilayah aja ya. Oke, kita download dulu dari linknya. Di sini ada tombol unduh, lalu klik XLSX saja. Nanti dia akan ke sini. Kita coba cek hasil dari downloadannya. Oke, dia oke gitu ya. Tapi ini kenapa ibu kotanya dia none seperti ini ya? Saya nggak tahu. Tapi nggak apa-apa. Yang kita pakai kan cuma provinsi sama luas wilayah ya. Nanti kita bisa ambil aja untuk datanya. Oke teman-teman, berikutnya kita akan coba import ya dengan menggunakan Power Query data luas wilayah ya. Oke, kita ke data sini ya, tab data, lalu get data, lalu dari file ya, from Excel workbook. Oke, lalu kita pilih di sini masih jumlah penduduk ya. Coba
di-download tadi. Ada luas daerah nih, teman-teman. Oke, kita pindahin dulu kali ya. Pindahin dulu ya. Kita cut dulu, masukin ke sini. Ya, biar dia satu folder aja gitu ya. Lalu kita coba import ya. Kita pilih untuk diimport. Oke, langsung muncul navigator, udah diekstrak datanya ya. Di sini ada data provinsi, ada data ibu kota wilayah, luas wilayah, dan sebagainya ya. Sepertinya kita perlu bersihkan dulu teman-teman, jadi kita transform data, kita melakukan data cleaning ya istilahnya. Oke, sheet 1 di sini kita rubah dulu namanya ya, biar jelas ya. Data luas wilayah. Provinsi ya. Oke, di sini ada provinsi, kolom provinsi udah benar. Apakah ada data yang ya keterangan ini ada keterangan ada nol, ada catatan. Oke, coba kita filter ya. Filter kita nggak mau Indonesia, kita juga buang ya, kita uncheck. Lalu kita ke bagian atas kali ya. Ada nol ya, juga di uncheck. Ini catatan juga di uncheck. Oke, lalu cek lagi. Kita okein dulu aja. Apakah udah oke? Oh, masih ada nih satu. Cuma sepertinya ini nggak bisa difilter nih teman-teman. Nanti kita buang di ini aja ya. Ketika udah di load aja kita manual ya. Oke, ibu kota wilayah kayaknya nggak butuh ya teman-teman ya. Karena kita pakai provinsi sebagai indeks nih teman-teman. Jadi kalau ada kolom yang mau kita buang, teman-teman bisa klik kanan di sini. Lalu tinggal di remove aja teman-teman. Oke, lalu luas wilayah kita pakai ya. Di sini pakainya numerik ya. Oke, sepertinya udah bener namanya juga luas wilayah. Oke, udah bener nih teman-teman. Lalu persentase terhadap luas wilayah nggak apa-apa, biarin aja. Jumlah pulau juga biarin aja, udah oke. Ya, oke ya. Sepertinya udah pas ya. Kita coba close and load. Ya, dia masuk ya ke Excel kita ya, yang data analisa. Kita rapin dulu ya, kita kecilin kolom provinsinya. Lalu kita hapus bagian ini nih, bagian yang Undang-Undang RI nomor 29 dan sebagainya itu kita uh, delete aja ya, kita nggak pakai ya. Oke, yang berikutnya kita akan mencoba mengimport data untuk UMP ya, upah minimum provinsi. Oke, kali ini saya pakai data dari kompas.com ya. Saya sudah membuka website kompas.com ya, yang berisi data tentang UMP 2025 ya. Di sini ada daftar lengkap UMP 2025 di seluruh Indonesia, teman-teman. Tapi dia bentuknya list seperti itu, teman-teman, dan kita tidak bisa mengambil dengan Power Query ya, karena bentuknya dia bukan table, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita copy aja ya. Kita copy aja ke bawah ya, sampai sini ya. Dari Aceh sampai Papua Barat ya. Oke, ini kita copy aja. Lalu kita coba bikin file Excel baru aja teman-teman untuk menampung datanya. Oke, lalu kita paste di sini. Lalu di sini dia menyamping ya teman-teman ya. Oke, kalau menyambung seperti ini memang agak sulit nih teman-teman. Nah, kita perlu coba kita cek dulu apakah datanya semua sudah masuk. Oh ya, dia sampai Papua Barat ya. Oke. Nah, untuk kasus seperti ini teman-teman kita perlu sedikit improvisasi teman-teman. Jadi bagaimana caranya data yang ke samping itu bisa kita buat jadi ke bawah gitu teman-teman. Oke, di sini kita perlu alat bantu nih teman-teman. Jadi saya punya suatu alat bantu namanya Visual Studio Code ya. Jadi saya seorang programmer. Jadi saya punya editor semacam ini. Jadi editor ini free ya teman-teman ya.
free teman-teman, jadi teman-teman nggak perlu harus membayar sesuatu, cukup download aja, oke? Ini buatan dari Microsoft juga, Microsoft Visual Studio, jadi saya bikin software itu biasa menggunakan ini teman-teman. Oke, kita klik new text file, lalu kita copy semuanya ke sini ya. Nah, di sini kita bisa ini teman-teman, ambil UMP-nya ini sebagai tanda ya teman-teman untuk supaya dia bisa ke bawah teman-teman. Caranya gimana? Ya, kita mungkin sort ininya ya. Lalu saya bisa bikin ini jadi multi kursor ya teman-teman ya. Saya klik UMP-nya, lalu saya ketik di keyboard saya itu Shift Control L, teman-teman. Oke, kalau teman-teman bingung nanti teman-teman bisa pause aja video saya, tinggal ulangin aja step-nya kalau ada yang bingung. Oke, yang penting teman-teman punya editor semacam ini, jadi nggak perlu harus Visual Studio Code, bisa juga Notepad atau semacamnya. Teman saya sudah terbiasa menggunakan Visual Studio Code. Jadi ini improvisasi ya, bagaimana caranya kita membuat data yang ditampilkan secara horizontal itu menjadi vertikal gitu teman-teman. Oke, kita balik lagi. Nah, karena dia sudah multi kursor seperti ini, kita tinggal enter aja teman-teman. Oke, jadi dia sudah menjadi seperti ini teman-teman. Oke. Oke, kalau sudah menjadi vertikal seperti ini, coba kita kembalikan ke Excel, apakah sudah bisa atau belum ya? Oke, Oke, sepertinya udah bisa teman-teman. Jadi di sini ada kolom ya, tapi dia jadi satu kolom aja teman-teman. Nah, ini bagaimana caranya kita memisahkan provinsi dari angka-angka ini teman-teman. Nah, itu kita mungkin pakai Power Query teman-teman. Yang berikutnya kita akan mencoba untuk mengimport data UMP 2025 ya ke dalam file data analisa yang kita sudah siapkan ya. Oke, di sini hanya ada satu kolom. Kita mau coba ya. Sekarang kita buka file data analisanya dulu. Lalu teman-teman bisa ke tab data ya. Lalu di sini get data. Lalu pilih from file ya, dari from Excel workbook. Lalu kita pilih filenya data OMP 2025. Oke, kita import. Oke, di sini Power Query sudah generate ya, sudah ekstrak datanya dari sheet 1 nih teman-teman. Oke, di sheet 1 ada satu kolom ya, tapi di sini masih tercampur-campur ya teman-teman, ada karakter-karakter yang belum bagus ya, maksudnya belum bersih gitu. Kita perlu lakukan data cleaning dulu teman-teman supaya kita bisa mengekstrak data provinsinya. Lalu yang kedua kita bisa mengekstrak data jumlah UMP-nya gitu teman-teman. Oke, untuk itu kita pergi ke tombol transform data ya. Kita ke transform data dulu. Oke, di sini sheet satunya kita rename dulu aja ya. Kita coba ya, kita rename. Namanya UMP per provinsi, teman-teman. Oke, setelah kita ubah. Nah, sekarang kita coba cek dulu apakah ada data lain ya, selain daripada UMP. Oke, ada satu data nih, data UMP itu sepertinya judul dari headernya kita mau hilangkan dengan cara teman-teman pilih filternya aja ya di sini ya, di tombol paling kanan ya, di bagian kolom 1 ini. Oke, lalu teman-teman bisa uncheck data UMP, lalu di OK-in aja. Oke, lalu dicek lagi, sepertinya tidak ada ya, sudah UMP semua isinya ya, hanya dia masih ada karakter-karakter seperti UMP 2025 ini yang kita nggak pakai ya, seperti ada kurung buka, kurung tutup, dan sebagainya ya. Kita mau coba ekstrak. Nah, oke. Yang pertama, kita akan split dulu teman-teman. Ya, kita akan split kolomnya dulu. Kita pilih kolomnya, lalu teman-teman bisa ke
home, lalu ke tombol split column seperti ini. Lalu teman-teman bisa pilih by delimiter ya. Oke, setelah terbuka split column by delimiter, teman-teman bisa pakai custom. Nah, di sini kalau kita perhatikan UMP 2025 ini selalu ada ya kata-kata itu ya. Jadi teman-teman bisa coba masukin angka 2025 aja ya. 2025. Oke, yang lainnya sepertinya dibiarkan aja. Lalu klik OK. Oke ya. Ya, sepertinya sudah ya. Jadi teman-teman sudah bisa membagi dua nih. Saya udah bisa membagi dua. Jadi yang UMP-nya sudah kepisah di kolom 1.1. Lalu sisanya ya masih ada data-data yang perlu kita bersihkan itu sudah ada di kolom 1.2. Oke, jadi kolom yang 1.1-nya tidak perlu kita pakai lagi ya. Kita klik kanan lalu kita remove aja. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan itu ada titik 2 nih teman-teman ya, titik 2. Itu bisa kita jadikan sebagai separator teman-teman. Ya. Jadi untuk pemisah antara provinsi dan jumlah dari UMP-nya. Kita coba ya teman-teman ya. Kita klik di sini. Ya, sudah terpilih ya. Lalu kita split lagi kolomnya by delimiter. Kita pakai kolon ya. Pakai kolon itu titik 2 ya, sama aja titik 2. Oke, lalu kita coba aja. Kita okein. Ya, dia sudah terpisah nih teman-teman. Jadi yang provinsi ada di kolom 1.2.1, lalu UMP-nya ada di kolom 1.2.2 ya. Oke, jadi sudah dipisahkan nih teman-teman. Oke, lalu kita mau pakai ini di sini teman-teman kalau perhatikan Aceh ya. Aceh itu ada 3.685.615 dari ya. Nah, yang darinya ini kita nggak pakai ya. Mungkin itu adalah UMP lamanya. Jadi kita hanya ingin pakai UMP terbarunya. Jadi kita di sini split lagi aja teman-teman di kolom 1.2.2 kita split lagi by delimiter aja. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini kurung bukanya ini bisa kita jadikan delimiter ya teman-teman. Jadi kita pisahkan gitu. Oke, kurung bukanya kita delimiter ya, kurung buka. Kita okein aja. Nah, sudah ya teman-teman, sudah kebagi nih teman-teman. Ya udah lebih bagus ya. Nah, yang data ininya kita nggak pakai nih. Kolom 1.2.2.2-nya kita nggak perlu pakai lagi. Kita remove ya. Oke. Nah, di sini masih ada nih teman-teman di kolom 1.2.1 masih ada alias ya dari misalnya Sumatera Utara, kurung buka, lalu Sumut gitu ya. Kita mau hilangkan yang ada inisial-inisialnya ya, supaya nanti bisa kita joinkan ya dengan data lainnya. Seperti misalkan data luas wilayah ya. Itu tidak ada inisial-inisial seperti ini. Oke. Kita coba di sini split lagi by delimiter. Ya, kalau teman-teman perhatikan di sini selalu dimulai dengan kurung buka ya. Jadi kurung buka itu perlu kita pakai sebagai pemisah ya. Gitu teman-teman. Oke, sepertinya sudah terpisah ya. Jadi inisialnya ada di kolom 1.2.1.2 di sini. Ya, itu kita tidak perlu pakai. Kita remove aja. Jadi teman-teman bisa kita lihat di sini sudah terpilih ya yang kolom pertama ya, biar lebih simpelnya.
Itu adalah kolom provinsi. Lalu kolom kedua adalah kolom UMP-nya. Oke, sekarang kita mau coba rename dulu nama kolomnya. Di sini kolom provinsi, lalu di sini kolom UMP-nya ya. Kita enter, oke. Lalu yang berikutnya apa nih teman-teman? Kira-kira, oh di sini masih UMP-nya ini masih alfabet ya, masih alfabet. Apakah kita bisa merubahnya menjadi currency? Kita coba ya teman-teman ya. Oh error nih teman-teman. Jadi kita nggak bisa rubah. Kita balik aja ke rename column. Kalau gitu kita split aja coba ya. Mungkin rupiahnya kita hilangkan aja ya. Kita hilangkan aja. Pakai split column by delimiter ya. Oke, di sini ada step tambahan, berarti kita insert aja ya. Lalu di sini pemisahnya pakai custom aja teman-teman. Kita pakai RP ya. R-nya besar, P-nya kecil, lalu spasi ya. Spasi. Oke, kita mau ambil angkanya aja jadinya ya. Oke, kita okein aja. Nah, oke. Bisa ya. Jadi itunya rupiahnya hilang. Lalu kita remove. Ya, kita insert ya sini ya. Oke. Kalau teman-teman tidak mau selalu insert seperti itu, yang change tab yang terakhirnya kita hilangkan aja. Kita delete teman-teman. Jadi nanti tidak ada pop-up seperti tadi. Lalu tanda titiknya juga kita hilangkan aja ya. Kita coba ya teman-teman ya. Bisa nggak ya diubah gitu ya. Remove duplicates. Ya. Atau kita biarkan aja. Coba kita jadikan currency. Apakah bisa? Oh, dia masih error teman-teman. Kita delete aja yang langkah terakhir ya. Apakah kita bisa ubah itu jadi integer gitu ya. Kita ubah jadi misalkan desimal. Oh, nggak bisa juga. Oke, sementara itu dulu untuk perubah untuk data cleaningnya. Langsung aja kita load ya ke Excel. Nanti tanda titiknya bisa kita hilangkan di Excelnya. Oke, kita coba untuk di sini namanya berubah nih teman-teman. Kita ubah dulu jadi UMP. Oke, lalu kita close and load ya. Kita coba ya. Close and load. Oke, di sini datanya masih text ya. Masih text ya. Masih text, coba kita ubah ya. Ya, di sini teman-teman bisa ke kolom B-nya, lalu kita Ctrl H misalkan. Ya, find titik ya. Kita replace jadi kosong gitu aja ya. Titiknya kita hilangkan aja ya. Replace all. Oke. Dia akan hilang titiknya. Lalu kita ubah dia menjadi currency. Oke, currency-nya bisa ya. Hanya dia masih pakai dolar nih teman-teman. Atau kalau tidak currency, kita pakai akunting aja. Ya, ininya nggak usah deh. Oke, back aja. Kalau kita rubah jadi akunting aja. Oh, dia pasti pakai dolarnya ya teman-teman ya. Kalau gitu kita pakai simbolnya, kita tambahkan jadi IDR ya. IDR, kita cari IDR. Indonesia, IDR gitu ya. Ah, ini ada IDR, Indonesian rupiah gitu teman-teman.
Oke, kita okein. Nah, ini sudah menjadi data numerik nih teman-teman, dengan simbolnya IDR teman-teman. Oke, jadi kita sudah berhasil mengimport data ya dari data mentah tadi ya dari websitenya ya Kompas. Itu kita sudah berhasil melakukan data cleaning ya, kita bisa memisahkan yang mana provinsi, yang mana UMP. Lalu kita juga sudah bisa memasukkan, kita load ke dalam file Excel-nya. Yang berikutnya kita akan mencoba untuk mengambil data PDRB teman-teman. Apa itu PDRB? Jadi PDRB adalah produk domestik regional bruto ya teman-teman ya, per kapita. Jadi per kapita itu artinya per individu ya. Jadi ini adalah hasil ya pembagian PDRB dengan jumlah penduduk di pertengahan tahun biasanya teman-teman. Jadi PDRB itu adalah nilai total barang dan jasa yang dihasilkan suatu wilayah ya dalam periode tertentu. Dalam hal ini adalah provinsi ya, jadi wilayah itu adalah provinsinya. Oke, PDRB merupakan indikator utama dalam pembangunan suatu daerah ya teman-teman ya. Lalu yang kedua, PDRB itu berperan penting dalam perencanaan dan evaluasi di tingkat daerah teman-teman. Ya. Lalu yang ketiga, PDRB itu merupakan ukuran ya pertumbuhan ekonomi daerah. Jadi mengapa kita mengambil PDRB? Karena PDRB itu adalah suatu indikasi ya atau indikator utama ya dalam pembangunan daerah dan juga sebagai angka yang merepresentasikan pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut teman-teman. Oke, nanti kita akan ambil datanya dari Badan Pusat Statistik ya. Saya sudah siapkan linknya. Nanti saya akan berikan di deskripsi. Jadi teman-teman tinggal klik aja. Lalu yang selanjutnya kita akan coba import itu ke dalam file Excel gitu teman-teman. Saya sudah membuka website Badan Pusat Statistik untuk melihat data produk domestik regional bruto ya, atau disingkat dengan PDRB teman-teman, per kapita ya, atas dasar harga berlaku menurut provinsi. Ya, ini dalam ribuan ya teman-teman ya. Dan data ini terakhir diperbarui itu tanggal 23 Februari 2024. Jadi masih cukup baru ya teman-teman. Jadi bisa kita ambil gitu teman-teman. Oke. Kita ambil yang 2023 ya. Oke. Di sini ada datanya. Teman-teman bisa melihat di sebelah kiri ada kolom provinsi, lalu ada kolom PDRB-nya ya, dalam ribuan ya. Oke. Nah, teman-teman kita bisa klik aja langsung di bagian unduh, teman-teman. Jadi kita mendownload file Excel-nya aja. Oke, kita download file Excel-nya. Open file seperti ini. Kita cek ya datanya, kita buka ya. Oke, sudah kita download ya. Oke teman-teman, yang berikutnya kita akan mencoba mengimport data PDRB yang tadi kita download ya dari website BPS ke dalam Power Query-nya. Oke, teman-teman kita bisa klik tab data, lalu pilih yang get data ya, lalu pilih from file, lalu pilih from Excel workbook. Oke, lalu kita pilih produk domestik regional brutonya ya, kita import. Oke, di sini sudah ada sheet 1 ya, tampilannya seperti ini previewnya. Jadi provinsi sudah ada di satu kolom, lalu PDRB-nya sudah ada di kolom yang lain ya. Oke, kita tinggal transform data aja. Kita coba lakukan data cleaning dulu ya teman-teman ya. Oke, di sini seperti biasa namanya masih sheet 1, kita rename dulu menjadi PDRB per provinsi. Oke, kita enter. Oke, di sini kita coba bersihkan dari data-data yang keterangan ya. Coba kita bersihkan nih seperti ini. Nolnya kita uncheck, lalu sini ada data 2023 dan semacamnya. Kita uncheck, ada lagi. Oh, di sini juga ada perbedaan antara ya.
kita uncheck juga. Lalu kita okein aja. Nah, oh masih ada nih catatan nih teman-teman. Kita filter lagi. Catatan kita hilangkan. Oke, kita uncheck. Oke, selesai. Cek sekali lagi. Ya, apakah sudah terisi dengan provinsi semuanya? Oke, sepertinya tidak. Oke, di sini ada PDRB ya. Produk domestik regional bruto per kapita ya, HB 1000. Oke. Nah, karena ini dalam ribuan, kita perlu ubah menjadi dikali 1000 ya teman-teman ya. Artinya dikali 1000. Oke, saya akan coba tambahkan kolom baru. Teman-teman bisa ke add column. Lalu di sini teman-teman bisa klik yang custom column. Oke, nama kolomnya PDRB. PDRB untuk membedakannya ya, di sini PDRB per provinsi aja ya. Per provinsi atau PDRB provinsi gitu. Provinsi, oke. Custom kolomnya yang kita kalikan dengan 1000 adalah yang ini ya teman-teman ya. Insert ya, lalu dikalikan dengan angka 1000. Gitu teman-teman ya. Lalu kita coba untuk klik OK. Apakah berhasil? Ya, berhasil ya teman-teman ya. Jadi kita punya satu kolom tambahan. Di sini 41424 ya. Sininya ada 3 angka 0 ya. Oke, berarti sudah dikalikan dengan 1000 teman-teman. Oke. Sudah ya. Sepertinya sudah oke. Kita bisa ke home lagi. Lalu kita close and load teman-teman. Ya, dan sekarang data PDRB per provinsinya sudah masuk ya ke Excel. Oke, supaya lebih rapi, di sini kita ubah datanya ke ya, kita setiap 1000 kita kasih separator ya, koma ya. Kita juga hilangkan nolnya di sini. Oke, biar rapi aja. Oke, jadi kita sudah dapatkan PDRB-nya di file Excel kita ya teman-teman. Yang berikutnya kita akan coba untuk mengimport ya atau mendownload data PAD. Apa itu PAD? PAD adalah singkatan dari pendapatan asli daerah ya. PAD adalah pendapatan yang diperoleh ya suatu daerah dari sumber-sumber ekonomi lokal yang dikelola sendiri tanpa bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat gitu ya teman-teman ya. PAD itu mencerminkan kemampuan suatu daerah ya dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan operasional pemerintah daerah secara mandiri, teman-teman. Jadi komponen-komponen PAD itu adalah seperti ini, teman-teman ya. Yang pertama itu adalah dia dari pajak ya, pajak daerah. Pajak daerah itu apa aja? Dia ada pajak kendaraan bermotor, ada pajak hotel dan restoran, ada pajak hiburan, ada pajak reklame gitu, teman-teman. Lalu yang kedua, ya komponennya adalah retribusi daerah. Oke, retribusi parkir, ada retribusi pasar, ada retribusi sampah. Jadi 3 ya. Oke, yang berikutnya adalah komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ya, contohnya seperti pendapatan daerah, perusahaan daerah, BUMD atau investasi daerah. Lalu yang keempat, lain-lain PAD yang sah seperti jasa giro, ya, lalu keuntungan dan penjualan aset daerah, lalu dana hasil kerjasama dengan pihak ketiga, gitu teman-teman. Nah, kita juga akan mendownload dari websitenya itu dari DJPK ya, Dirjen Pajak ya, kemenkeu.go.id ya. Nah, di situ sudah ada file Excel-nya ya. Nanti kita akan coba untuk download filenya teman-teman. Yang berikutnya kita akan mencoba mencari data realisasi PAD di provinsi-provinsi yang ada di Indonesia, teman-teman. Saya sudah mencarinya di Google ya, dan saya menemukan datanya ada di website DJPK ya, kemenkeu.go.id teman-teman. Jadi di sini sudah file Excel, tinggal kita download aja teman-teman ya.
Oke, nanti linknya saya akan kasih di deskripsi. Oke teman-teman, kita klik linknya, dia akan langsung mendownload filenya teman-teman. Kita coba cek dulu bagaimana datanya yang ada di file Excel tersebut. Oke, sudah terbuka. Ini datanya teman-teman ya. Data realisasi PAD Provinsi per 28 Januari 2020. Oke, di sini ada Pemdanya, ada provinsi-provinsinya, lalu ada tahunnya di sini ya. Ada 2018, 2017, 2016 ya. Ya, jadi semakin ke kanan itu semakin lama nih teman-teman. Nah, kita akan pakai sepertinya yang ini aja teman-teman ya, kolom C aja. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk mengimport data PAD-nya ya teman-teman ya, ke dalam Excel yang kita buat. Oke, teman-teman bisa ke tab data, lalu ke menu get data, lalu ambil yang dari from file, from Excel workbook. Oke, diklik. Lalu teman-teman bisa pilih ya file data realisasi PAD-nya, kita import. Oke, di sini ada tabel data ya sudah diberikan preview semua di sini ya, kasih previewnya gitu. Oke, lalu teman-teman bisa ke transform data. Oke teman-teman, di sini kalau teman-teman lihat ya, di sini ada banyak kolom-kolom yang kita tidak pakai ya. Ada kolom-kolom tahun 2017 dan sebagainya. Jadi kita mau hapus kolom-kolom yang 2018 ke bawah ya. Kita coba hapus ya. Dipilih aja kolomnya, klik kanan lalu remove columns ya. Oke, sudah terhapus. Lalu pendapatan daerah yang ini juga dihapus ya. Kita mau ambil yang pendapatan asli daerah untuk tahun 2018 saja ya. Delete ya. Ini kita remove juga nih teman-teman. Oke, jadi kita sudah punya data seperti ini. Oke, yang berikutnya kita coba filter dulu untuk membersihkan datanya. Ya, yang 0 kita hapus per 2008. Per 28 Januari juga kita hapus ya. Kita mau ambil yang ada provinsinya saja gitu teman-teman. Oke, kita klik OK coba ya. Kita coba cek sekali lagi. Di sini ada provinsi ya. Ya, sepertinya sudah provinsi semua ya. Nah, lalu di sini ada seperti ini teman-teman. Jadi dia datanya seperti ini. Bisa nggak kita ubah menjadi whole number gitu ya? Ya, bisa sepertinya. Oke, bisa nih teman-teman. Jadi kita ubah. Oke, sudah itu. Lalu kita mau coba hilangkan kata-kata provinsinya nih dari sini teman-teman ya. Coba kita klik di sini ya, di data realisasi PAD provinsi. Ya, kita mau coba hilangkan kata provinsinya ya. Oke, kalau udah klik di sini teman-teman bisa ke home ya, bagian replace values di sini teman-teman. Klik aja ya, value to find-nya provinsi. Oke, lalu ditambah satu spasi ya. Lalu kita replace with ya kita kosongkan aja. Jadi kita mau hilangkan provinsi spasi, jadi kita hilangkan supaya nanti bisa rata kiri teman-teman ya. Lalu kita klik OK teman-teman. Ya, sudah hilang sepertinya teman-teman ya. Jadi kata provinsinya itu sudah hilang semua. Jadi teman-teman udah belajar bagaimana caranya find and replace ya, tapi di Power Query. Oke. Lalu yang berikutnya kita ubah nama kolomnya menjadi provinsi yang ini, kolom pertamanya. Lalu kolom keduanya kita ubah menjadi PAD. Oke. Lalu di sini data kita rubah menjadi dari name ya. Jadi PAD per provinsi.
Oke, kita enter. Sepertinya sudah pas ya. Lalu kita close and load. Oke. Ya, datanya sudah muncul ya di sini. Hanya dia tampilannya ada plus 12-nya gini teman-teman. Oke, coba kita ke home, lalu kita ubah menjadi number mungkin. Ya, number ya. Number. Lalu kita hilangkan angka nolnya di belakang, lalu kita tambahkan pemisah ya, pemisah ribuan gitu. Nah, oke. Oke, sepertinya sudah teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu video bagian pertama ini. Untuk bagian kedua, saya akan buatkan tutorialnya di video berikutnya ya teman-teman, supaya videonya tidak terlalu panjang. Jadi di video bagian pertama ini, teman-teman sudah bisa belajar bagaimana cara mengimport data yang dibutuhkan dari beberapa sumber. Jadi sumber-sumber itu tidak hanya berasal dari satu sumber saja, bisa dari beberapa website ya, bisa dari file lain gitu ya. Lalu teman-teman juga sudah membersihkan data ya, atau data cleaning. Nanti teman-teman bisa belajar menggabungkan data, membuat pivot table, membuat chart dari data, lalu menganalisa data tersebut dan membuat kesimpulan di video part berikutnya. Oke, jangan lupa untuk klik like kalau teman-teman merasa kalau video ini berguna ya buat teman-teman. Lalu juga teman-teman bisa menanyakan di kolom komentar sekiranya ada pertanyaan atau mungkin ingin berkomentar. Lalu teman-teman juga bisa mengikuti video berikut-berikutnya dengan cara klik tombol subscribe. Oke teman-teman, terima kasih.